Gimana caranya membuat laporan yang tadinya biasa aja seperti ini menjadi sebuah dashboard yang menarik dan mudah dipahami, tentunya dengan tampilan visualisasi data yang keren. Cukup dengan Excel aja teman-teman bisa membuat dashboard yang keren dan juga informatif seperti ini. Dijamin apabila teman-teman bisa membuat sebuah dashboard semacam ini menjadi nilai plus buat teman-teman baik itu di kerjaan ataupun sebagai portfolio. Nah, di sini dashboardnya akan terlihat keren karena apabila saya pilih filter yang ada di sini, maka grafik serta nilainya akan berubah secara dinamis ya. Kemudian apabila saya pilih filter bulan juga akan berubah mengikuti filter yang saya pilih. Kemudian jika saya pilih yang hari, maka di sini tampilan grafiknya dan juga nilainya akan mengikuti. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana membuat sebuah dashboard semacam ini dengan hanya menggunakan aplikasi Excel saja. Untuk mengikuti video tutorial ini sampai selesai, teman-teman download terlebih dahulu project file yang sudah saya sediakan melalui link download yang ada di deskripsi. Setelah teman-teman download, kemudian buka, nanti tampilan awalnya adalah semacam ini ya. Nah, di sini ada 3 sheet yaitu dashboard, data, dan analisa. Nah, di sini saya sediakan project filenya supaya video tutorial ini tidak terlalu panjang. Pertama, untuk membuat dashboard semacam ini, yang perlu teman-teman lakukan terlebih dahulu adalah merubah dari yang data tabel seperti biasa ini, kita ubah menjadi tabel Excel dengan cara tekan Ctrl A, kemudian tekan Ctrl T. Kemudian apabila muncul kotak dialog create table ini, maka klik OK aja. Kemudian di bagian name kita ubah namanya menjadi data. Kemudian apabila ini tampilannya terlalu terang, teman-teman bisa ubah desain tampilan tabelnya seperti ini ya, agar lebih cerah. Kemudian saya hilangkan filter buttonnya. Kemudian selanjutnya adalah di bagian sheet analisa. Di sini kita akan membuat pivot table yang kita olah nanti menjadi sebuah grafik. Saya taruh di sini. Di sini yang pertama pivot table yang kita buat adalah total penjualan. Untuk membuatnya melalui tab insert, kemudian pivot table. Kemudian di bagian tabel atau rank ini, teman-teman bisa seleksi secara manual atau bisa langsung mengetikkan nama tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Saya masukkan data karena tadi tabelnya saya beri nama data dan klik OK. Selanjutnya di bagian pivot table field di sini, teman-teman tinggal cari yaitu total price. Tinggal klik lalu tarik ke value, kemudian lepaskan, maka di sini kita sudah mendapatkan total penjualan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu rata-rata harga. Di sini teman-teman bisa copy langsung aja dengan seleksi pivot table yang sudah jadi, kemudian tekan Ctrl C, lalu tekan Ctrl V. Nah, di sini. Nah, untuk mencari rata-rata, teman-teman tinggal klik di sini ya, lalu pilih value field settingnya, kemudian ubah menjadi average, kemudian klik OK. Maka di sini sudah dicari rata-rata penjualannya. Kemudian untuk yang kategori bisa, teman-teman tinggal kopikan aja lagi, kemudian pas, kemudian di bagian sini kita cari yang namanya kategori. Di sini bisa kategori, tarik dan drag atau letakkan di bagian row. Kemudian di sini saya membutuhkan kuantitinya.
bukan total price-nya ya. Maka di sini saya buang, saya hapus dan klik, lalu saya seret ke luar area. Kemudian saya cari yang bagian quantity, saya taruh di value. Selanjutnya di sini saya tidak membutuhkan grand total ya, saya klik kanan lalu remove grand total. Setelah itu saya ubah nilainya di sini, kita ubah nilainya menjadi persen karena saya ingin menampilkan persen, yaitu klik kanan lalu pilih show value lalu pilih yang grand total. Maka di sini otomatis akan dikonversi menjadi persen. Saya hilangkan angka desimalnya seperti ini. Selanjutnya saya akan ubah ini datanya menjadi sebuah grafik ya, melalui tab insert, lalu ya pilih yang recommended aja ya. Nah di sini saya cari yang radar, lalu teman-teman tinggal pilih jenis radar yang diinginkan ya. Di sini saya pilih pilihan yang pertama ini, kemudian saya klik OK. Kemudian di sini saya hilangkan dengan klik kanan, lalu saya hidden. Kemudian total saya hapus dengan klik, lalu tekan tombol delete pada keyboard. Ini juga sama. Kemudian di bagian labelnya ini juga sama, seperti ini. Ini saya tutup aja. Lalu saya ubah di sini warnanya. Nah, tinggal double klik. Kemudian pilih fill ini, kemudian di bagian color teman-teman tinggal ganti warnanya menjadi merah seperti ini. Karena saya pilih cuma satu, maka di sini yang berubah cuma satu ya. Kita ulangi aja, klik di luar lalu klik lagi, kemudian ulangi lagi. Di sini kita ubah menjadi merah. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah itu saya hilangkan garis outline-nya ya. Nah, format shape outline pilih no outline. Kemudian fill-nya juga sama, pilih yang no fill ya. Seperti ini. Kita tampung aja terlebih dahulu di sini ya. Atau kalau mau teman-teman ingin mencobanya, tinggal di copy atau di cut aja. Kemudian letakkan di sini sesuai dengan tampilan desain yang sudah saya sediakan di sini. Nah, tinggal atur letaknya di sini dengan mengatur titik warna putih ini ya, seperti ini. Nah, kemudian jika dirasa ini kurang besar hurufnya, tinggal diperbesar seperti ini. Misalnya 11, kemudian warnanya lebih hitam seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, kembali di bagian analisa kita buat pivot table yang selanjutnya, yaitu untuk penjualan dan margin ya. Nah, teman-teman tinggal kopikan, saya kopikan dari yang sini aja, lalu saya pas. Kemudian untuk menampilkannya, pivot fill-nya pilih yang ini ya, klik kanan di area pivot table, kemudian show fill list ya. Atau teman-teman juga bisa melalui pivot table analyze, kemudian pilih yang fill list ini. Nah, seperti ini. Di sini kita akan menampilkan yaitu penjualan dan margin ya. Maka di sini kita taruh margin di bagian sini. Ini total penjualan udah betul, kemudian tambahkan order date-nya ya, berdasarkan tanggal ordernya seperti ini. Kemudian sisakan yang month aja ya. Nah, yang D ini saya hapus, kemudian order date-nya saya hapus. Jadi menjadi seperti ini aja. Cuman bulan, kemudian di grand totalnya saya hilangkan. Selanjutnya sini saya copy ya, di sini untuk bulannya saya copy paste saja seperti biasa. Kemudian di sini saya akan tambahkan sebuah kotak centang ya, kotak centang melalui tab developer, kemudian pilih yang insert ini, lalu pilih yang checkbox ya. Kemudian klik di sini sekali aja, lalu saya hapus teksnya, kemudian saya sesuaikan ukurannya seperti ini. Ini saya duplikat menjadi 2 dengan menekan Ctrl D 2 kali ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu di sini saya kasih ini penjualan.
Kemudian di sini adalah margin. Kemudian di sini adalah persen marginnya. Oke. Di sini kita akan mencari apabila di sini nanti nilainya true ya. Nah, di mana hasil ini adalah nanti hasil dari sini ya. Klik kanan aja, kemudian pilih format control, lalu di bagian cell link hubungkan di sini ya. Klik aja, kemudian klik OK. Nah, nantinya apabila saya pilih centang di sini maka nilainya true. Maksudnya apa? Jadi apabila nilainya true nanti dicentang maka di sini akan berisi data yang ada di sini ya. Nah, apabila di uncheck maka di sini akan hilang ya. Jadi nanti grafiknya akan lebih informatif ya. Oke. Kita ketikkan sama dengan fungsi if, lalu pilih ini if, kemudian kunci ya ini, tekan F4 sama dengan true. Jika nilainya true maka kita gunakan VLOOKUP. Pilih Januari, titik koma, lalu pilih ini ya, dari atas saja langsung. Kemudian indeks 6-nya kita ambil dari yang kolom kedua, lalu pilih yang false. Kemudian tutup kurung, titik koma. Jika nilainya false maka datanya kosong, maka saya masukkan tanda kutip dua kali, lalu tutup kurung, tekan enter. Nah, di sini tidak kelihatan ya, maka kita centang. Di sini nilainya kelihatan seperti ini. Kemudian kalau mau teman-teman ubah ini format angkanya seperti ini ya. Kemudian untuk yang ini juga sama. Nah, ini kita hubungkan terlebih dahulu aja ya. Kita hubungkan masing-masing. Ini untuk mewakili margin, taruh sini. Kemudian yang ini untuk persen, kita taruh di sini ya. Klik OK. Nah, sekarang teman-teman tinggal copy aja ini ya. Rumusnya tinggal di copy aja. Letakkan di sini. Nah, teman-teman tinggal geser aja ya di sini ya. Sini. Ini tetap. Ini juga tetap ya. Seperti ini. Kita coba centang. Nah, kita ubah menjadi seperti ini kalau mau. Kemudian geser ke bawah ya, tarik ke bawah ya. Oke, selanjutnya untuk yang persen margin ya, atau di bagian labelnya ini margin ya. Nah, kita centang seperti ini. Untuk mencari nilai persennya di sini, ini cukup mudah ya. Kita sama lagi, yaitu if ini jika true ya kita kunci sama dengan true, maka ini dibagi. Nah, kita gunakan VLOOKUP lagi ya. Ini koma, kemudian ini kolomnya pilih yang ke 2 ya, karena dibagi dari total price-nya ya. Yang kedua, kemudian titik koma, pilih false, kemudian tutup kurung.
Kemudian jika nilainya false ya kita kosongkan ya. Nah, titik koma, titik tanda kutip 2 kali. Nah, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, di sini cuma 1, kita ubah menjadi persen ya. Nah, seperti ini. Oke, di sini kenapa persen? Nah, ini kelupaan. Di sini masih average ya, karena tadi kita kopikan dari yang ini ya. Ini adalah rata-ratanya. Kita kembalikan aja. Di sini nilainya kita kembalikan menjadi sum ya. Pilih value fill, kemudian pilih yang sum. Klik OK. Seperti ini. Ini kita hilangkan desimalnya seperti ini. Oke. Oke, ini ada kekeliruan ya. Ini harusnya yang ke 1 2 3. Ketiga kita ubah. Tadi belum kita ubah ya. Jadi 3. Seperti ini. Kemudian kita seret ke bawah seperti ini. Sudah ketemu ya, 27%. Kemudian ini juga sama, kita copy ke bawah seperti ini. Oke, sudah jadi. Sekarang kita tinggal coba cek di sini. Oke, udah betul. Nah, di sini muncul error ya di sini ya. Nah, untuk itu kita handle aja menggunakan if error ya. Kita handle di sini, tambahkan if error aja ya. Nah, jika terjadi error, kita kosongkan, beri tanda kutip 2 kali, kemudian enter. Sekarang copy ke bawah lagi. Sekarang kita coba cek ya. Nah, di sini hilang ya. Jika ini kita hilangkan, di sini nilainya 0 ya, kosong. Oke, sekarang kita buat grafiknya ya. Kita buat grafiknya. Seleksi datanya, kemudian pilih insert, lalu pilih yang ini ya. Oke. Kemudian di sini saya hilangkan aja ya legendnya, chart title-nya juga. Untuk menghilangkannya cukup mudah, tinggal pilih lalu tekan tombol delete ya. Seperti ini. Kemudian di sini saya ganti urutannya, yang profit ini saya taruh di bawah ya. Dengan cara klik kanan lalu select data. Nah, kemudian di bagian margin ini saya taruh di atas seperti ini ya. Oke, kemudian klik OK ya. Selanjutnya di bagian sini saya pilih ya, saya tambahkan data labelnya. Kemudian pilih more. Di sini saya akan menggantinya berdasarkan yang ada di cell margin ini ya. Pilih yang from cell ya. Lalu seleksi seperti ini, lalu klik OK. Kemudian di bagian value kita uncheck. Kemudian pilih text option. Kemudian pilih yang text di sini. Nah, custom angle-nya di sini text direction ya. Saya pilih yang ini ya. Nah, seperti ini. Oke, udah jadi ya. Tinggal saya copy atau cut aja ke dashboard di sini. Saya letakkan di sini ya. Lalu saya atur ini, sesuaikan dengan desain yang sudah saya siapkan di sini. Oke, kemudian untuk yang tanda centangnya saya copy ini ya. Oke, saya ubah menjadi selection object. Saya ratakan atas seperti ini. Kemudian saya copy
copy lalu saya letakkan di sini ya. Oke, saya letakkan di sini. Nah, di sini saya centang tidak berpengaruh ya. Kita atur ulang, klik kanan, kontrol. Nah, ini saya tambahkan nama sheetnya yaitu analisa. Kemudian tanda pentung ya, tanda seru. Ini saya copy aja. Ini analisanya saya copy, klik OK. Nah, saya klik di luar ya. Nah, oh di sini udah berfungsi ya. Nah, kita hubungkan lagi yang ini juga sama. Oke, kemudian ini juga sama. Tambahkan nama sheetnya ya. Kemudian klik OK. Nah, sekarang muncul, tidak muncul. Nah, kemudian di sini seperti ini. Jika saya cek di sini, maka yang tampil adalah yang penjualan aja. Nah, sekarang saya tambahkan text box ya. Saya tambahkan text box-nya. Nah, text box-nya di sini saya kasih keterangan penjualan. Kemudian saya taruh di sini ya. Ini saya atur terlebih dahulu. Saya duplikat, saya ganti margin. Kemudian saya duplikat dengan Ctrl D ya. Ini adalah margin persennya. Nah, seperti ini. Nah, saya atur aja letaknya seperti ini. Kemudian di sini juga sama margin. Kemudian di sini saya perlebar dulu aja. Saya taruh di sini. Oke, nah, sudah. Kita centang. Oke, udah. Ini. Oke. Nah, di sini kita ubah ini ya, gap width-nya biar kelihatan besar, misalnya 65 ya. Kemudian ini warnanya, warna atas ini kita ubah menjadi warna merah yang ini. Kemudian di bagian bawah ini, biar enggak salah klik, saya hilangkan dulu persennya. Saya pilih yang bawah, kemudian saya pilih warna merah yang kontras ya, yang agak gelap ini ya. Oke, lalu saya cantumkan. Nah, di sini saya ubah ini ya untuk teks marginnya ini. Nah, oke, saya ubah menjadi warna putih aja biar kelihatan seperti ini. Kemudian letaknya, data labelnya saya pilih yang insert N ya, seperti ini. Oke, saya kembalikan. Nah, apabila saya centang nih marginnya aja dan persennya. Kalau saya hilangkan, ini hilang. Kalau ini saya hilangkan, maka ini akan kosong. Kalau saya pilih yang penjualan, maka di sini akan ditampilkan penjualannya aja. Kalau teman-teman mau eksplorasi lagi, mau ditampilkan di sini ada datanya, tinggal ditampilkan aja nanti. Oke, saya kembalikan. Kita lanjutkan di proses pembuatan pivot table nilai penjualan per kategori ya. Kita kopikan yang ini aja karena sama per kategori, tapi kita ambil nilainya ya. Taruh di sini, lalu pas Ctrl V. Kemudian di sini saya hapus ya quantity, kita cari yang total price saja. Seperti ini. Nah, ini masih persen, tinggal klik kanan, pilih yang no calculation ya. Di kanan, pilih yang no calculation. Oh, ini enggak mau, kita ubah. Pilih yang ya general aja.
seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi ini rupiah. Oke. Nah, sekarang kita buat grafiknya ya. Nah, teman-teman, kalau tadi dikopikan dari datanya yang berupa persen, teman-teman tinggal klik kanan, pilih yang format cell yang sama, lalu pilih yang counting atau general ya. Saya pilih counting, lalu pilih yang ini ya, English Indonesia. Seperti ini. Kemudian di sini saya akan buat grafik kolomnya ya. Grafik batang, pilih yang ini aja. Kemudian di sini klik kanan lalu hidden. Kemudian di sini saya tidak mau menampilkan nilainya di sini. Kemudian ini saya hapus, total juga saya hapus. Garis bantunya saya hapus juga. Di sini saya ubah warnanya. Nah, warnanya menjadi warna merah ya. Semua warna merah di sini ya. Kemudian saya tampilkan data labelnya seperti ini. Nah, oke, udah tampil ya. Kemudian saya hilangkan sekalian untuk garis outline-nya dan warna background-nya ya, seperti ini. Kemudian saya cut dan taruh di sini ya. Nah, di penjualan per kategori ya, saya taruh di sini. Saya sesuaikan dengan letak pada desain yang sudah saya sediakan seperti ini. Oke, udah jadi. Kemudian di bagian gap width-nya saya ubah ini menjadi misalnya 100 ya. Kemudian apabila teman-teman ingin ganti ini terlalu lebar ya, kita bulatkan aja ya. Kita bulatkan aja dengan klik kanan format cell, lalu pilih yang custom aja. Di sini saya hapus saja. Nah, kita masukkan bintang, spasi, pagar, kemudian nah seperti ini. Ini 1, 2, 3 miliar ya. Mau dijadikan miliar atau apa nanti? Atau juta, maka tambahkan titik 2 kali, kemudian spasi, misalnya juta, kita bulatkan ke juta, berarti di sini adalah 2.939 juta atau 2,9 miliar ya. Nah, kemudian klik OK aja. Jadi nanti di sini akan lebih ringkas ya. Teman-teman tinggal ubah nih besarnya menjadi 11, kemudian pilih hitam seperti ini. Nah, jadi lebih enak ya. Oke, tidak terlalu banyak angka ya. Nilai penjualan udah, kategori udah, nilai penjualan vs margin udah. Sekarang kita lanjutkan di top 10 ini ya. Nah, di sini kita kopikan aja biar lebih cepat. Ini top 10, ini berdasarkan apa? Quantity ya. Nah, total price-nya hilangkan, kita ganti dengan quantity ya. Ini biar berubah ini ya. Saya general aja. Kemudian mencari produk name ya, berdasarkan nama pizzanya seperti ini. Kemudian kita sort berdasarkan nilai tertinggi ya, berdasarkan quantity. Klik OK. Nah, kemudian kita filter lagi. Yaitu top 10. Nah, klik OK ya. Nah, di sini akan di sort secara otomatis nama pizza yang terlaris, 10 yang terlaris ya. Kita pilih datanya, kemudian kita buat grafiknya yang ini aja dan klik add fill seperti ini. Ini juga sama, saya hilangkan, total saya hilangkan, nilainya juga saya hilangkan, garis bantunya juga saya hapus. Kemudian di sini format data series, di sini misalnya saya buat 100. Kalau kurang besar misalnya kurangi lagi menjadi 85 seperti ini. Lalu saya ubah warnanya menjadi merah seperti ini.
Kemudian saya tambahkan labelnya. Labelnya seperti ini ya. Kemudian di bagian kategori saya urutkan berdasarkan nilai tertinggi ya. Saya pilih yang kategoris in reverse order ya, seperti ini. Kemudian saya hilangkan garis outline-nya dan fill-nya ya, seperti ini. Lalu saya cut di sini. Saya taruh di sini ya. Oke, saya taruh di sini. Seperti ini. Oh, salah di sini ya. Oke, top 10 di sini. Ini adalah penjualan berdasarkan hari ya. Sekarang lanjut di analisa, kita mencari penjualan per hari ya. Nah, kita tambahkan pivot table ya. Kita cari yang hari. Ini D. Ini penjualannya berdasarkan quantity. Seperti ini. Kemudian ini saya hilangkan grand totalnya. Oke. Nah, di sini kita copy harinya, karena saya mau membuat grafik yang ini ya, sini ya, grafik yang ini dream map. Karena kalau dari pivot table langsung tidak mau, maka saya siasati mengkopinya terlebih dahulu di sini ya, sini. Kemudian ini saya gunakan rumus sederhana, yaitu if jika ini kosong sama dengan kosong, maka kosong jika selain itu adalah nilainya ini. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Maksudnya gimana? Jika nanti ada filternya di sini ya. Nah, sini apabila ada filternya, maka di sini yang tampil cuman Sunday misalnya ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Di filter, maka yang tampil cuman ini data yang ada di sini aja. Oke, kita copy seperti ini, lalu saya seleksi, lalu saya buat yang ini. Oke, udah jadi. Untuk title chartnya saya hapus, harinya juga saya hapus karena sudah terwakili di sini ya. Nah, kemudian saya data labelnya pilih yang more, kemudian pilih yang value-nya juga ya. Jadi ditampilkan nama hari dan nilainya di sini ya. Kemudian saya ubah ini warnanya. Saya sesuaikan dengan temanya aja ya. Ini lebih gelap lagi. Kelihatannya ini sama.
Oke, seperti ini. Ya, hampir mirip ya warnanya. Ya, nanti disesuaikan aja ya. Oke, ini beda. Oke, ini hampir sama ini. Kita pilih. Oke, seperti ini. Lalu saya hilangkan. Jika nanti pengen lebih berbeda, teman-teman tinggal atur aja warnanya ya. Oke, saya copy atau cut aja. Saya tampilkan di sini ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat pivot table dan grafik untuk margin penjualan per bulan. Nah, di sini saya kopikan aja dari sini. Saya taruh margin di sini. Kemudian ini saya ganti order date di sini. Kemudian saya sisakan yang bulan aja seperti ini. Di sini saya copy ini bulannya. Dan di sini saya gunakan VLOOKUP. Lalu saya copy ke bawah. Di sini untuk label, ini saya pilih di sini aja. Nah, seperti ini. Lalu saya ubah format angkanya menjadi custom. Pilih yang saya gunakan bintang, spasi, pagar, titik, pagar 3 kali. Kemudian saya hilangkan 6 digit angkanya, yaitu kita ubah menjadi juta. Nah, seperti ini. Lalu klik OK. Seperti ini ya. Selanjutnya saya buat yaitu grafik. Ini saya pilih yang ini. Kemudian saya klik kanan, saya select data, lalu saya tambahkan series satu lagi, yaitu di sini. Series value-nya saya pilih ini lagi ya. Klik OK. Ini saya jadi punya 2 ya. Lalu di sini saya ubah menjadi grafik baris. Grafik garis. Oke. Ini cat titelnya saya hapus, ini nilainya saya hapus, kemudian garis bantunya saya hapus. Kemudian ini saya double klik, saya pilih yang garis, lalu pilih yang ini ya, fill and line. Saya pilih yang smooth seperti ini. Kemudian untuk yang grafik kedua ini saya ubah menjadi gradient fill ya. Warnanya saya kasih warna putih dan warna merah di sini ya. Warna merah yang ini ya. Ini kemudian transparansinya saya kurangi. Brightness-nya. Kemudian transparansinya juga saya kurangi. Di sini saya gunakan warna putih ya. Kemudian transparansinya saya kurangi seperti ini ya. Ini kemudian untuk garisnya ini saya kasih warna merah juga, warna merah. Kemudian
tebalannya saya buat 1 poin aja. Kemudian di bagian markernya, ini lingkarannya saya perbesar seperti ini, dan saya kasih warna merah juga. Kemudian untuk bordernya juga sama, saya kasih warna merah seperti ini ya. Oke, udah jadi. Kemudian di sini saya hilangkan garis outline-nya dan warna background-nya ya. Jadi seperti ini. Lalu saya tambahkan data title-nya, data labelnya. Nah, di sini kita pilih yang more dan pilih yang grafik ini, label option. Lalu pilih value from cell ya. Kemudian pilih yang ini. Klik OK. Kemudian di bagian value saya hilangkan tanda centangnya. Oke. Kemudian saya taruh di data labelnya. Oke. Oke, saya ulangi lagi ini data label seperti ini. Pilih more, lalu label option, pilih yang from cell, lalu ini ya. Tadi yang saya kasih yang grafik yang satunya. Kemudian ini value-nya saya hilangkan seperti ini ya. Kemudian atur label posisinya yaitu di atas ya, seperti ini. Oke, udah jadi. Kita cut dan taruh di bagian dashboardnya seperti ini. Lalu sesuaikan aja ukurannya. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini udah jadi ya. Semua grafik sudah komplit. Sekarang kita kita hubungkan teks total penjualan ini dengan data yang ada di sini ya. Nah, total penjualan. Caranya cukup mudah, tinggal pilih seleksi text box-nya, jangan di sini ya. Posisi di sini, jangan sampai berubah menjadi garis putus-putus ini ya. Pilih yang ini ya, yang solid, kemudian taruh di formula bar di sini sama dengan, lalu pilih analisa, lalu arahkan di sini sel total penjualan. Nah, di sini otomatis akan masuk nilainya. Ini juga sama dengan, lalu pilih yang bagian rata-rata, tekan enter. Kemudian di sini juga sama dengan, arahkan di bagian margin. Marginnya belum dibuat ini untuk total margin. Oke, kita buat dari sini ya, copy di bawahnya aja, lalu kita ubah ini menjadi margin di sini. Oke, udah jadi ya. Oke, kita hubungkan lagi di sini. Nah, sama dengan, dan pilih yang ini margin. Oke, sekarang teman-teman tinggal format, ini hitam, kemudian tebal, mau diperbesar seperti ini. Oke, udah jadi. Kalau mau memastikan ini posisinya di tengah, tinggal seleksi dua objek ini ya, lalu pilih save format, lalu pilih yang line center. Ini dipastikan posisinya tepat di tengah-tengah ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, udah selesai. Sekarang kita tinggal tambahkan slicer ya. Kita tambahkan slicer. Oke, di sini kita tambahkan slicer ya. Pilih salah satu di sini, kemudian insert, lalu pilih slicer. Kita mau menambahkan yaitu filternya berdasarkan size, kemudian bulan, kemudian sama hari ya, day ini ya.
Nah, ini klik OK. Nah, pilih semuanya. Kita taruh di sini ya. Kita taruh di sini aja. Dan ubah ini desainnya menjadi yang ini ya, yang custom ini ya. Oke. Kemudian di sini saya klik kanan slicer setting. Kemudian saya hilangkan display headernya dan klik OK. Ini juga sama, kita hilangkan display headernya. Ini juga sama, kita hilangkan display headernya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk yang bulan ini kita ubah menjadi 3 kolom seperti ini ya. Oke, taruh di sini. Kemudian hari taruh di bagian bawah seperti ini. Kemudian ini kita ubah menjadi 2 kolom aja dan kita taruh di bagian atas ini seperti ini ya. Kemudian saya tambahkan text box untuk memberi keterangan di slicernya, yaitu ukuran. Saya duplikat, lalu bulan. Saya duplikat lagi dengan Ctrl D, lalu saya kasih hari. Nah, di sini kita taruh di sini ya. Biar kelihatan besar, saya ubah menjadi 12 ya ukurannya. Ini juga sama, saya ubah menjadi 12. Atau kalau mau lebih besar nih 14 juga boleh. Ini 14 seperti ini. Ini saya ubah menjadi 14. Kemudian biar yakin di tengah-tengah ini ya, saya pilih objeknya seperti ini. Lalu saya pilih subformat lalu line center seperti ini ya. Ini juga sama, saya pilih objek slicer dan objek yang melingkari ini. Kemudian saya subformat lalu pilih yang line center seperti ini. Oke. Sekarang kita hubungkan untuk masing-masing slicer ya. Ini dengan cara klik kanan lalu pilih report connection. Kemudian di sini saya pilih ya. Saya pilih semuanya. Ya. Apabila teman-teman kebingungan ini untuk yang mana, nah, teman-teman pilih analisa, kemudian di sini tinggal ubah di bagian di pivot table analyze. Nah, di sini tinggal di ini ya. Misalnya total, kasih nama ini pivot table name-nya. Total penjualan. Nah, seperti ini adalah T margin. Misalnya ini AVG penjualan. Ini misalnya sini kategori. Kemudian di sini adalah penjualan VS margin. Nah, teman-teman nanti akan lebih mudah. Ini slicer dihubungkan kemana, akan lebih jelas ya. Ini misalnya penjualan per kategori. Kemudian ini top 10. Top 10. Kemudian ini penjualan hari ya. Per hari. Ini margin bulanan misalnya.
bulan. Nah, jadi nanti teman-teman apabila mau mengkoneksikan ini ya, report connection, nanti teman-teman tidak bingung ini mengarah ke tabel mana ini. Kalau sudah dikasih nama ini jadi lebih jelas ya. Kalau mau menghubungkan semuanya tinggal dicentang semuanya. Nah, nanti apabila saya pilih di sini maka semuanya akan mengikuti ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini datanya akan berubah mengikuti ya. Oke, dan ini juga sama. Kita hubungkan semuanya aja. Report connection. Lalu kita centang semuanya. Tinggal centang. Kalau teman-teman mau memilih pada tabel pivot table tertentu, maka teman-teman tinggal hilangkan misalnya bulanan enggak. Tinggal di uncheck aja. Di sini saya tampilkan semuanya ya. Oke, di sini saya tampilkan semuanya. Seperti ini, klik OK. Nah, ini pada dasarnya udah selesai ya. Tinggal teman-teman merapikan warna-warnanya. Kalau tidak suka dengan warna merah ini, teman-teman bisa ganti dengan warna sesuai selera teman-teman atau sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, di sini ini sudah terkoneksi semuanya ya. Nah, jadi dengan dashboard semacam ini, teman-teman akan lebih mudah membaca data daripada berupa data yang tabular seperti ini ya. Nah, seperti tabel biasa ini. Kalau ada atasan mau menanyai profit bulan ini berapa, teman-teman repot ini kalau datanya seperti ini. Teman-teman harus hitung atau kalkulasi atau sorot di tabel di sini di bagian margin sesuai dengan tanggal ordernya di sini. Kalau berupa dashboard seperti ini, maka teman-teman tinggal pilih aja. Misalnya bulan Januari tinggal pilih. Maka di sini kelihatan. Nah, di sini profitnya sekian. Oke, di sini ada yang perlu di-handle ya. Untuk nilai margin ini ya. Apabila dipilih ini NA nih mengganggu. Kita di bagian margin ini ya. Nah, kita handle aja menjadi if error ya. If error aja. Kemudian tanda kutip ini. Tekan enter lalu kita copy ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, di sini udah jadi rapi ya. Di sini sudah tidak akan tampil 0 ya. Nah, seperti ini. Oke. Untuk tutorial pembuatan dashboard kali ini sudah selesai ya. Tinggal teman-teman sesuaikan aja. Kemudian di sini kita coba cek. Nah, udah sesuai ya. Oke, udah selesai. Nah, nanti teman-teman bisa latih lagi dengan project file yang berbeda untuk membuat dashboard seperti ini. Pada dasarnya kurang lebih sama caranya untuk membuat dashboard. Teman-teman tinggal latihan hingga sampai mahir ya. Nanti tinggal dikombinasikan dengan berbagai grafik biar menarik ya. Teman-teman bisa mengikuti tutorial saya yang playlistnya sudah saya buat khusus pembuatan grafik. Di situ teman-teman bisa membuat berbagai macam grafik dengan tampilan yang menarik. Apabila saya membuat tutorial ini dengan pembuatan grafik yang menarik bisa aja, tapi nanti durasinya akan memakan waktu lama ya, durasinya akan menjadi lama videonya. Nanti malah teman-teman jadi bosan. Di sini saya tunjukkan yang intinya aja. Bagi teman-teman yang mau mengeksplor lagi tampilan grafiknya bisa menggunakan tutorial atau menyimak tutorial saya yang sudah saya buatkan di playlist grafik chart aja, Excel chart kalau nggak saya. Oke, untuk tutorial kali ini saya cukupkan sekian. Semoga video tutorial pembuatan dashboard sales performance kali ini bisa membantu teman-teman dalam proses belajar mengenai pembuatan dashboard. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.